Di Korea, orang yang tidak tersentuh bukanlah gangster. Akan tetapi para taipan. Karena kita bisa bernalar dengan para gangster. Tapi dengan orang kaya tidak bisa. Orang ini adalah Tae-oh, orang kaya terkenal paling sombong di Korea. Seberapa agresif dia? Beberapa detik yang lalu, dia masih tersenyum dan berbicara dengan gembira. Tapi setelah beberapa saat, dia mengambil es dingin dan memasukkannya ke dalam pakaian gadis ini. Kuenya lebih dari 20.000 won tapi dia menggunakannya di wajah gadis itu. Saat dia dan pengawalnya berlatih tinju, Tae-oh tidak menunjukkan rasa hormat apapun. Jika dia tidak bisa melawan, dia akan berpura-pura menyerah. Kemudian ambil kesempatan ketika lawannya tidak memperhatikan. Dia segera mematahkan kaki pengawal itu. Karir dia sebagai pengawal berakhir di sini. Tapi Tae-oh melakukan semua ini hanya untuk curhat. Dia adalah salah satu jutawan paling terkenal di Korea. Tae-oh memiliki banyak perusahaan. Termasuk perusahaan pelayaran karena bisnisnya tidak bagus. Jadi tidak bisa membayar pekerja. Seorang sopir truk membawa putranya ke gerbang perusahaan untuk meminta gajinya. Setelah mengetahui cerita ini, Tae-oh mengundang ayah dan anak itu ke kantornya. Berapa gaji yang harus kami bayarkan kepada kamu? 420 miliar won? Atau 42 juta won? Benar. Tae-oh tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dengan jumlah uang yang sedikit, pengemudi ini berani pergi ke depan agen penagih utang. Aku melihat kamu sudah bosan untuk hidup lagi ya. Selanjutnya Tae-oh memanggil manajer Jeon. Kemudian beri pengemudi dan Jeon sepasang sarung tangan dan biarkan mereka bertarung. Jika pengemudi menang, dia bisa mendapatkan uang. Direktur Choi dengan lembut melambai ke kamera pengintai. Penjaga di ruang pengawasan sepertinya mengerti perintahnya. Dia segera mematikan semua kamera pengintai. Lalu Tae-oh menarik putra pengemudi ke samping. Biarkan anak dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana ayahnya menghasilkan uang. Selanjutnya Tae-oh menyalakan musik sinyal dan mengumumkan dimulainya pertempuran. Pria itu tidak ingin berkelahi di depan putranya. Manajer Jeon tidak berani melawan perintah Tae-oh. Dia segera meninju wajah pengemudi itu berulang kali. Karena untuk menghindari pria menggigit lidahnya. Tae-oh juga dengan hati-hati membiarkan bawahannya memasukkan kertas ke mulutnya. Melihat pengemudi dipukuli hingga wajahnya memar. Tae-oh baru saja memberinya uang. Bahkan memberi tambahan 20.000 won sebagai kompensasi. Pria yang bersembunyi di toilet merasa terhina. Dia memanggil taksi untuk mengantar putranya pulang dulu. Lalu kembali ke perusahaan sendirian. Tidak lama kemudian, keluarga pengemudi menerima pemberitahuan. Dia bunuh diri dengan melompat dari gedung, menyebabkan luka serius di tubuhnya. Saat ini di ruang gawat darurat rumah sakit. Tae-oh meminta Direktur Choi untuk melakukan yang terbaik untuk menghadapi konsekuensinya. Pada saat ini, seorang polisi juga menerima laporan bahwa seorang pengemudi mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Tae-oh tidak tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan terkubur sepenuhnya di tangan seorang polisi. Penjual mobil mencuri supercar. Dia baru saja membuka bagasi. Kemudian seorang pria melompat keluar. Orang ini segera pergi mencari tempat untuk bak dulu. Kemudian buang borgol nomor 8 agar lawan memborgol dirinya sendiri. Ternyata, pria ini adalah petugas polisi terkenal Do Chol di Korea. Penjual mobil melihat Do Chol sendirian. Jadi dia bergegas untuk bertarung. Tapi dia awalnya bukan lawan Do Chol. Dia hanya menghangatkan tangannya sejenak. Tapi semua orang ini terluka di mana-mana. Do Chol masih belum sempat menikmati hobi ini. Kemudian rekannya mengejar ke tempat itu. Mereka melihat Do Chol memukuli tahanan lagi. Kepala polisi bergumam dan memarahinya. Apakah kamu menjadi seorang polisi untuk memukuli orang saja? Sakit kepala banget ya. Keesokan paginya, saat menjalankan misi, Do Chol bertemu dengan seorang sopir truk. Dia bahkan meninggalkan kartu namanya dan mengatakan kepadanya jika dia membutuhkan bantuan, hubungi saja dia. Tapi itu tidak lama sebelum Do Chol menerima kabar bahwa pengemudi itu terluka parah dan saat ini sedang dirawat. Setelah bertanya kepada polisi setempat, saya menemukan bahwa pria ini melompat dari gedung hanya untuk memprotes.
Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Tae-oh. Sebelum pengemudi melompat gedung, dia mengirim pesan perpisahan kepada istrinya. Tapi anaknya bilang, sebelum dia meninggal, pengemudi dipukuli dengan sangat parah. Dengan pengalaman yang luas, Do Chol menyadari bahwa kasus ini tidak sederhana. Dia pergi ke kantor polisi setempat untuk meminta penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Tetapi mereka mengatakan bahwa ini adalah kasus yang terjadi di daerah mereka. Jadi Do Chol tidak berhak ikut campur. Jadi dia hanya harus pergi ke TKP di mana kejahatan itu terjadi. Apakah Chol ingin menemukan kebenaran sendiri? Dia meminta untuk bertemu Tae-oh. Direktur Choi menggunakan alasan bahwa Tae-oh sedang sibuk bekerja untuk menolak permintaan Do Chol. Sampai dia kembali ke rumah sakit. Kemudian dia melihat Direktur Choi menyerahkan cek kepada istri pengemudi. Do Chol segera bergegas ke depan. Direktur Choi segera mendorong tangannya. Kemudian ancam dia untuk tidak campur tangan lagi. Seorang petugas polisi yang menerima suap dari Tae-oh juga menyarankan Do Chol untuk menghentikan kasus ini. Tapi dia adalah polisi yang jujur. Tidak peduli siapa lawannya. Selama orang itu melakukan kejahatan, dia pasti akan mengirimnya ke penjara. Polisi itu segera melaporkan ini kepada Direktur Choi. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa, Tae-oh hanya menyuruhnya untuk terus berpikir. Keesokan paginya, Tae-oh pergi ke kepala polisi yang baru saja pensiun. Kemudian atur posisi putranya yang baru lulus di perusahaan. Jadi keesokan harinya ketika Do Chol datang bekerja, dimarahi oleh kepala polisi. Kemudian minta dia untuk menangani kasus lain. Direktur Choi juga tidak memberinya waktu luang. Dia menemukan istri Do Chol. Kemudian memberinya tas bermerek berisi uang. Tapi dia tidak mengharapkan bahwa istri Do Chol adalah wanita yang sangat tangguh. Dia melemparkan tas itu ke Direktur Choi dan memarahinya. Kemudian Jo Yeon dengan marah menyerbu ke kantor polisi. Dia terus meninju dan menendang suaminya. Karena Jo Yeon merasa terhina. Meskipun keluarga mereka miskin. Tapi orang miskin juga harus hidup bermartabat. Melihat istrinya dihina oleh orang lain, Do Chol dengan marah pergi ke restoran untuk mencari Tae-oh. Dia meninju Direktur Choi dan mendorongnya. Di depan klien asing Tae-oh, Do Chol memperingatkannya untuk tidak membiarkan barang bukti jatuh ke tangannya. Jika tidak, dia pribadi akan mengirim Tae-oh ke penjara. Ini membuat Tae-oh merasa sangat malu. Jadi dia meminta Direktur Choi untuk menemukan manajer Jeon. Biarkan dia memikirkan cara untuk berurusan dengan Do Chol. Jika dia menyelesaikannya, dia akan menerima sejumlah besar uang dan membantunya melarikan diri ke luar negeri. Jadi Jeon menemukan 2 pembunuh. Lalu laporkan kasus palsu untuk meminta Do Chol keluar. 3 polisi pergi ke tempat kejadian bertugas. Tapi baru dibuka. Kemudian seorang polisi diseret ke kamar oleh seorang pria besar dan kemudian ditikam di perut. 3 orang mencoba melawan. Bergabunglah untuk melawan 2 pembunuh itu. Manajer Jeon melihat situasi yang tidak menguntungkan dan melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Do Chol dengan cepat mengejarnya. Akhirnya berkat bantuan rekan-rekan wanita, manajer Jeon telah ditangkap. Untuk membalas dendam untuk polisi yang terluka, rekan kerja menutupi kamera dengan sapu. Kemudian mereka mengalahkan manajer Jeon. Untungnya, kepala polisi memasuki ruangan dan melihat pemandangan ini. Saat itu, Jeon seperti bertemu penyelamat. Dia segera berlari untuk meminta bantuan. Kapolres juga sangat protektif terhadap rakyatnya. Dia memerintahkan Do Chol, cari semua orang yang terlibat dalam insiden ini. Tae-oh menyadari situasinya semakin serius. Jadi dia harus mengandalkan bantuan kakeknya. Hari itu istri sopir datang mencari Do Chol. Dia merasa sangat aneh. Karena suaminya tidak berpendidikan. Biasanya dia bahkan tidak mengirim teks. Jadi mengapa suaminya mengirim begitu banyak pesan teks sebelum dia meninggal? Pernyataan itu membuat Do Chol sangat curiga. Apakah pengemudi tidak bunuh diri dengan melompat dari gedung? Ketika dia tahu cucunya menyebabkan bencana besar, kakek sangat marah di dalam hatinya. Tapi apakah dia meninggalkan cucunya tanpa bantuan? Jadi dia memanggil Direktur Choi. Minta Direktur Choi untuk mengaku atas nama cucunya.
Dia akan membuat pengaturan untuk keluarga Direktur Choi. Tunggu sampai dia dibebaskan dari penjara, dia akan dikembalikan ke posisi direktur. Direktur Choi tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jadi dia pergi ke kantor polisi untuk mengaku. Dapatkan semua kesalahan pada diri sendiri. Setelah mengetahui hal ini, Do Chol segera masuk ke ruang interogasi. Dia menanyai Direktur Choi. Mengapa permintaan maaf bisa memperbaiki semuanya? Jadi mengapa menjadi seperti ini? Selanjutnya Do Chol meminta seorang rekan untuk menyelidiki riwayat panggilan pengemudi pada hari dia bunuh diri. Selain itu, dia berkoordinasi untuk mengambil haluan Direktur Choi. Do Chol mulai membuat deduksi tentang kasusnya tepat di depannya. Pada hari kejadian, setelah sopir membawa anaknya pergi kembali untuk mencari Tae-oh untuk berdebat, Tae-oh membiarkan bawahannya memukul pengemudi dengan serius. Karena untuk menyembunyikan kejahatannya, Tae-oh memalsukan pesan teks. Kemudian lemparkan pengemudi ke bawah dari lantai atas. Untuk menyamarkan kasus bunuh diri. Tapi setelah mendengarkannya, Direktur Choi tersenyum mencemooh. Skrip yang ditulis dengan baik. Tapi apakah kamu punya bukti? Do Chol juga menunjukkan senyum mencemooh. Kemudian dia membuka pintu dan membawa saksi ke dalam ruangan. Itu pengawal yang kakinya patah oleh Tae-oh tempo hari. Dia bersaksi tentang apa yang dikatakan Do Chol. Tidak menyangka Direktur Choi begitu tenang. Hanya sedikit bukti ini. Kalian tidak dapat menangkap orang. Tae-oh akan segera pergi ke luar negeri. Sampai saat itu, pergi dan ceritakan kisah orang tuli. Hari terbuang lainnya membuat Do Chol sangat marah. Jadi mari kita tunggu dan lihat. Siapa pemenangnya? Setelah itu, Do Chol meminta pengawal untuk mendengarkan berita dan tahu bahwa sebelum Tae-oh pergi ke luar negeri, dia akan menghadiri pesta. Dia segera pergi ke kantor untuk mencari kepala polisi. Dan minta dia untuk memerintahkan penangkapan Tae-oh. Direktur menolak lagi karena tidak cukup bukti. Tapi dia menyarankan ke grup Do Chol satu arah. Bukankah kalian juga menangani kasus wanita judi itu? Kasus ini dapat digunakan atas nama menangkap orang. Ingatlah, kita menangkap wanita itu. Bukan untuk menangkap Tae-oh. Memang benar semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Do Chol segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil tindakan. Pertama, rekan wanita akan berpura-pura melaporkan ke polisi bahwa ada orang yang bertaruh dan berkelahi di sini. Kemudian polisi akan menggunakan nama ini untuk masuk ke dalam dan menangkap orang. Tae-oh merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menyuruh seseorang menghentikan Do Chol. Kemudian berkendara sendiri ke bandara. Dia tidak peduli dengan polisi yang berdiri di depannya. Langsung nabrak motor mau ke jalan utama. Do Chol segera mengejarnya dengan motornya. Kemudian gunakan kesempatan ini dengan menggunakan sepeda motor untuk menghentikan mobil Tae-oh. Paksa dia menghentikan mobilnya. Kejadian ini telah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dua orang mulai berkelahi di tengah jalan. Karena untuk menghindari tuduhan polisi memukul orang, Do Chol membiarkan Tae-oh memukulinya. Kemudian dia dijatuhkan ke tanah oleh Tae-oh. Pada saat ini, ada seorang pria gendut datang. Dia memblokir jalan bagi Tae-oh untuk melarikan diri. Awalnya, pria ini ingin memberi pelajaran pada Tae-oh tetapi diseret oleh pacarnya. Pada saat ini, Do Chol perlahan mulai berdiri. Oh, hais. Berani memukul polisi di jalan, kamu akan dihukum. Keduanya mulai bergegas satu sama lain untuk bertarung di ronde kedua. Sekarang orang-orang tidak akan lagi mengutuknya, Do Chol telah menunjukkan kekuatan penuhnya. Digunakan untuk meninju wajah Tae-oh. Tapi dia tidak hati-hati dan diangkat oleh Tae-oh. Dia bergulat dengan Do Chol di tanah. Kemudian meraih kakinya dan mematahkannya.
Karena Chol secara bertahap kehilangan kesadaran. Ketika Tae-oh hendak pergi dari sini, dia menemukan bahwa tangannya diborgol dengan tangan Do Chol. Pada saat ini, rekan wanita itu segera berlari. Tae-oh berhasil ditangkap. Pada akhirnya, Tae-oh harus masuk penjara karena menyerang petugas penegak hukum, upaya pembunuhan yang gagal, dan banyak kejahatan lainnya. Perusahaan ayahnya juga harus ditutup untuk penyelidikan. Semua yang terlibat telah ditangkap. Pada saat ini pengemudi juga bangun dari koma yang lama. Kehidupan nyata mungkin seperti itu. Jika Anda memiliki hak, Anda dapat mencapai semua yang Anda inginkan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tidak berkolusi dengan mereka. Tapi selalu jaga keinginannya. Lawan kejahatan sampai akhir.